Izin pembayaran Pranala untuk bergabung ke rapat di Google Meet dengan Pranala berikut. https://meet.google.com/wmj-efxm-seki atau buka dengan memasukkan kode wmj-efxm-seki. Contoh yang kedua yaitu makalah ini disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Sehubung dengan tersusunnya makalah ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Citra Rizky Lestari MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zin Amalia Mustaqim. Saya dari kelompok 1. NIM saya 21020560094. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari bahasa baku atau kata baku. Bahasa baku adalah satu jenis bahasa yang menggambarkan keragaman dalam bentuk dan fungsi bahasa menurut ahli linguistik Elinor Haugen. Ia dikatakan sebagai logat yang paling betul bagi suatu bahasa. Dan juga menurut Pai and Gaynor mengatakan bahwa bahasa baku adalah suatu bahasa yang memiliki keistimewaan sastra dan budaya melebihi dialek-dialek lainnya dan disepakati penutur dialek-dialek lain sebagai bentuk bahasa yang paling sempurna. Itu tadi pengertian dari kata baku atau bahasa baku. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang fungsi dari bahasa baku atau kata baku ini. Oke. Bahasa baku, kalimat ini digunakan sebagai pemersatu sosial budaya dan juga bahasa. Penggunaan kalimat baku dapat menambah kewibawaan bagi para pejabat dan kaum intelektual. Kata ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur benar atau tidaknya penggunaan kata dari seseorang. Bahasa baku juga difungsikan atau dipakai sebagai model atau acuan oleh masyarakat secara luas. Acuan itu dijadikan ukuran yang disepakati secara umum tentang kode bahasa dan kode pemakaian bahasa di dalam situasi tertentu atau pemakaian bahasa tertentu. Itu tadi fungsi dari bahasa baku. Semoga kalian paham. Terima kasih. Sifat bahasa baku. Dalam penggunaan bahasa baku memiliki 3 sifat utama. Yang pertama, ketetapan dinamis. Ketetapan dinamis diwujudkan melalui kaidah atau aturan kebahasaan yang bersifat tetap. Bahasa baku tidak dapat diubah, namun kemantapan bahasa baku bersifat dinamis yang kemungkinan adanya perubahan bersistem dan teratur. Yang kedua adalah bersifat cendekia. Cendekia karena bahasa baku dipakai dalam situasi resmi. Perwujudannya dalam paragraf, saran, dan satuan bahasa lainnya yang memiliki lebih besar. Yang ketiga, penyeragaman kaidah. Proses pembukuan bahasa adalah proses penyeragaman kaidah dengan kata lain, bukan bahasa adalah pencarian titik-titik keseragaman. Contoh sifat baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Diberitahukan kepada seluruh anggota Pramuka inti pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 tidak ada kegiatan ekskul seperti biasanya. Demikian pengumuman yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang ketiga yaitu ciri bahasa baku dan contohnya. Ciri kata baku. Yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah tertentu. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing. Ketiga, bahasa baku bukan merupakan bahasa percakapan. Keempat, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Kelima,
pemakaian kata sesuai konteks kalimat. Dan yang terakhir, keenam, kata baku tidak mengandung makna ganda. Contoh-contoh dari ciri bahasa baku. Contoh yang pertama, saya memohon izin sebab tak bisa hadir di rapat besok. Yang kedua, meski sekedar memberi saran, harap penyampaian wajib diperhatikan. Contoh yang ketiga, karirnya sebagai dokter sangat cemerlang. Contoh yang keempat, jangan pernah menyerah. Contoh terakhir yang kelima, mereka yang suka membuang sampah sembarangan sungguh tak punya adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dan Bimantara. Saya sebagai editor. Terima kasih telah menyaksikan video tentang presentasi yang telah kami buat.